Halo, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 dan hari ini kita akan membahas mengenai perusahaan jasa. Apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa? Setelah mengikuti materi hari ini, diharapkan adik-adik semua dapat memahami dan mengambil kesimpulan apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa. Berikut ini akan diberikan beberapa contoh mengenai perusahaan jasa. Yang pertama adalah usaha salon. Kemudian yang berikutnya adalah profesional. Di antaranya adalah accounting, advokat, nurse, dokter, insinyur, dan profesional lainnya. Kemudian saat ini yang paling marak karena adanya penjualan online itu adalah perusahaan ekspedisi. Nah, setelah melihat beberapa contoh dari perusahaan jasa, dapatkah Anda memberikan penjelasan kegiatan utama dari perusahaan jasa? Untuk memahami kegiatan utama dari perusahaan jasa, berikut ini akan diberikan contoh mengenai perusahaan jasa, yaitu usaha salon. Dan pada contoh ini juga sekaligus diberikan cara membuat persamaan akuntansinya. Berikut ini adalah contoh soal mengenai usaha salon Wulan. Wulan mendirikan usaha salon Februari 2020. Wulan mempekerjakan 2 orang pegawai. Pegawai memperoleh upah 5% dari tiap jasa yang dilakukan di luar upah UMR sebanyak Rp2.500.000. Untuk kebutuhan salon, Wulan mengeluarkan dana sebanyak Rp200 juta. Sebelum kita masuk ke dalam transaksi, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi terdiri dari aktiva sama dengan pasiva, di mana aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Jadi kalau pasiva kita turunkan, ini terdiri dari 2 bagian, yaitu hutang dan modal. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan aktiva, pasiva, hutang, modal, silakan adik-adik mencari referensi, sehingga pada saat mengikuti materi berikutnya atau transaksi berikutnya lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian, persamaan akuntansi itu sama dengan sebuah timbangan, di mana sama dengan itu adalah titik tumpu timbangan dan sisi kiri timbangan yaitu aktiva dan sisi kanan timbangan yaitu pasiva harus dalam posisi yang seimbang. Bagaimana kalau misalnya aktiva dan pasiva tidak seimbang atau dengan kata lain timbangannya berat sebelah? Jika kondisinya terjadi seperti itu, maka perhitungan yang Anda hitung di sisi aktiva dan hutang serta modal itu mengalami perbedaan, sehingga adik-adik perlu kembali untuk melakukan pengecekan apakah angka yang dimasukkan di sisi aktiva, hutang, dan modal sudah benar. Pertanyaan berikutnya, apakah jika aktiva dan pasiva atau hutang tambah modal sudah seimbang, berarti transaksi tersebut sudah benar? Jawabannya belum tentu. Artinya, seimbang belum tentu benar. Berikut ini adalah transaksi 1 Februari 2020 yang dilakukan oleh Wulan. Wulan mengeluarkan dana tunai sebanyak Rp200 juta untuk kebutuhan usaha salonnya. Persamaan akuntansi yaitu aktiva sama dengan hutang tambah modal. Untuk memasukkan dana sebanyak 200 juta ini, maka persamaan akuntansi yang terbentuk itu adalah kas sebanyak Rp200 juta dan modal sama dengan Rp200 juta. Kas
adalah bagian dari aktiva. Kalau kita lihat titik tumpu dari timbangan antara aktiva yang diwakili oleh kas sebanyak 200 juta itu sama dengan sisi kiri, yaitu modal sebanyak 200 juta rupiah. Inilah persamaan akuntansi untuk transaksi di atas. Tanggal 3 Februari 2020, Wulan menyewa ruko untuk 3 tahun dibayar tunai sebanyak 30 juta. Maka persamaan akuntansi yang terbentuk adalah aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Aktiva diwakili oleh sewa ruko dibayar di muka sebanyak 30 juta rupiah. Kemudian kas berkurang sebanyak 30 juta rupiah. Karena pada saat menyewa ruko dibayar tunai, berarti biaya sewa ruko atau sewa ruko dibayar di muka berada pada posisi aktiva. Kenapa berada pada posisi aktiva? Karena pada saat itu ruko sudah menjadi aset dari Wulan atau Wulan menyewa aset tersebut. Dan ada dana yang keluar sebanyak 30 juta rupiah dari kas yang berasal dari uang tunai. Jika kita perhatikan, ya, persamaan akuntansi ini antara sisi aktiva dan sisi hutang tambah modal itu tetap seimbang. Jadi sisi aktiva 0 dan sisi hutang dan modal juga 0. Tanggal 5 Februari 2020, Wulan membeli etalase, meja dan kursi salon, cermin, meja kasir, tempat krim bed, tempat tidur untuk spa, dan lain-lain. Total yang dibayarkan adalah 30 juta rupiah. Sementara total pembeliannya sendiri adalah 55 juta rupiah. Sisanya akan dilunasi setelah yang dibeli di atas sampai ke ruko salon dalam kondisi yang baik. Persamaan akuntansi yang terbentuk adalah aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Pembelian di atas masuk kategori peralatan yang menjadi bagian dari aktiva. Jadi peralatan 55 juta. Kemudian kas yang keluar sebanyak 30 juta. Ini sesuai dengan soal yang dibayar 30 juta. Kemudian yang sisanya yang akan dibayarkan setelah peralatan tersebut sampai ke salon sebanyak 25 juta rupiah. Sehingga jika kita melihat persamaan akuntansi, ya, antara sisi aktiva dan sisi hutang tambah modal itu terjadi keseimbangan. Di mana di sisi aktiva yang diwakili oleh kas dan peralatan, jika 55 juta kita jumlahkan dengan minus 30 juta, menghasilkan angka 25 juta. Begitu pula di sisi hutang dan modal, jumlahnya 25 juta. Ini sudah memiliki keseimbangan atau persamaan akuntansi. Tanggal 15 Februari 2020, Wulan membeli peralatan salon yang terdiri atas gunting, sisir, hair dryer, dan lain-lain sebanyak 12 juta rupiah. Dibayar tunai 8 juta, sisanya akan dilunasi setelah peralatan tersebut tiba di ruko salon dan dalam kondisi yang baik. Persamaan akuntansi yang akan dibentuk adalah aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Aktiva akan diwakili oleh peralatan salon atau peralatan merupakan bagian dari aktiva.
Untuk memahami mengapa peralatan adalah bagian dari Aktiva, silakan adik-adik membaca buku referensi. Peralatan salon itu bertambah senilai 12 juta rupiah sesuai dengan transaksinya. Kemudian, kas berkurang senilai 8 juta karena dibayar tunai sebanyak 8 juta. Hutang bertambah sebanyak 4 juta. Mengapa? Karena sisanya akan dilunasi setelah peralatan tersebut tiba di ruko salon dalam kondisi yang baik. 12 juta itu adalah jumlah peralatan yang dibeli, kemudian yang dibayar tunai adalah 8 juta, sehingga akan mempengaruhi kas berkurang sebanyak 8 juta. Itulah kenapa kasnya dalam posisi dalam kurung. Untuk akuntansi, posisi minus biasanya menggunakan kata dalam kurung. Untuk akuntansi, posisi minus ditunjukkan dengan angka dalam kurung. Sehingga jika kita lihat persamaan akuntansinya sesuai dengan timbangannya, maka sisi Aktiva akan bernilai sebanyak 4 juta dan sisi hutang tambah modal akan bernilai juga sama dengan 4 juta. Jadi sisi kiri dan sisi kanan itu seimbang. Inilah yang disebut dengan persamaan akuntansi. Pada tanggal 20 Februari 2020, Wulan membeli perlengkapan salon, yaitu sampo, conditioner, vitamin rambut, bahan rebonding, obat keriting rambut, bahan ulur dan spa, serta lain-lain. Seharga 10 juta rupiah tunai. Persamaan akuntansi yang dibentuk itu adalah Aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Kemudian, untuk Aktiva itu diwakili oleh perlengkapan. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perlengkapan, adik-adik bisa membaca buku referensi. Perlengkapan bertambah senilai 10 juta rupiah. Kemudian, kas berkurang senilai 10 juta rupiah. Jika kita lihat keseimbangannya, maka di sisi Aktiva, saldonya menjadi 0, dan di sisi hutang ditambah modal, juga saldonya 0. Inilah yang dimaksud dengan persamaan akuntansi. Tanggal 22 Februari 2020, untuk launching, Wulan menyiapkan 200 kupon bernilai Rp25.000 per lembar kuponnya untuk semua jasa yang diberikan oleh salonnya. Dan berikut adalah daftar jasa yang diberikan berlaku 1 minggu dimulai 24 Februari 2020, yaitu biaya potong rambut senilai Rp25.000, potong rambut, keramas dan krimbat itu Rp75.000, potong rambut disertai dengan keramas dan krimbat serta blow itu Rp100.000, kemudian rebonding Rp200.000, rebonding plus mewarnai rambut Rp300.000. Tanggal 24 Februari 2020, jumlah kupon yang berhasil ditukarkan sebanyak 70 kupon dengan perincian sebagai berikut. Potong rambut 15 kupon, potong rambut keramas 20 kupon, potong rambut keramas krimbat dan blow 15 kupon, rebonding 15 kupon, rebonding plus mewarnai rambut 5 kupon. Berikut ini adalah perhitungan untuk jumlah kupon yang berhasil ditukarkan. Selanjutnya, kita akan menghitung persamaan akuntansi tersebut pada video berikutnya. Tetap ikuti video ini dan tetap membaca buku referensi. Selamat belajar. Semoga niat baik Anda dalam belajar diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.